Pemirsa, informasi terkini untuk Anda. Polisi menangkap AM. AM ini adalah pria yang nekat menabrakkan diri ke sebuah mobil yang sedang melintas di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Dia sampai viral itu ya, Valennya. Jadi dari hasil penyelidikan sementara, AM ini ternyata mengalami depresi pemirsa sejak ditinggal oleh sang ayah, sehingga sering menyakiti diri sendiri hingga pernah mencoba untuk bunuh diri. Tunggu apa lagi? Informasinya bersama Kata Oma. Jadi pemirsa, pria ini tak berkutik saat ditangkap petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat saat tengah asik nongkrong di kawasan Pasar Tanah Abang. Pria berinisial AM ini diciduk usai videonya viral di media sosial lantaran nekat menabrakkan diri ke sebuah mobil yang melintasi di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang. Dari hasil pemeriksaan terhadap AM dan beberapa saksi, ternyata AM mengalami depresi sejak ditinggal oleh sang ayah. Tak hanya sering menyakiti diri sendiri, AM bahkan pernah beberapa kali mencoba untuk bunuh diri, termasuk aksinya menabrakkan diri ke mobil. Saat ini AM masih menjalani pemeriksaan kejiwaan oleh tim dokter dan bila hasilnya terbukti mengalami gangguan kejiwaan, AM akan dikembalikan kepada pihak keluarga atau mendapatkan penanganan di rumah sakit jiwa. Tim operasional kami sudah mengamankan yang bersangkutan. Dan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi bahwa memang yang bersangkutan ini inisial AN mengalami gangguan kejiwaan atau depresi setelah ditinggal oleh ayahnya ya. Beberapa waktu terakhir, beberapa kali memang yang bersangkutan mencoba menyakiti diri sendiri dan berusaha untuk bunuh diri. Tapi baru yang ini yang mencoba menabrakkan diri ke kendaraan roda 4 yang melintas. Oke, jadi pemirsa, bagaimana sebenarnya bentuk modus yang dilakukannya ini kita akan bahas pagi ini dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto. Pak Budi, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Valen. Pak Budi, ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian, tapi pertanyaannya adalah apakah benar ini karena depresi atau ini memang dilakukan sebagai modus untuk memeras orang yang tidak ya ditabrakkan aja dirinya gitu ke mobil itu? Ya, terima kasih Mbak. Di sini kami jelaskan dari hasil penyelidikan dan beberapa keterangan saksi yang sudah dilaksanakan oleh Polsek Tanah Abang dan Satreskrim Polres Jakarta Pusat bahwa diyakini bahwa yang bersangkutan dalam kondisi depresi. Tadi dijelaskan oleh Kasat Reskrim sudah beberapa kali untuk mengakhiri diri sendiri, tapi pada hari Minggu 2 November 2025 sekitar pukul 16 di wilayah Tanah Abang mencoba untuk menabrakkan diri terhadap satu kendaraan dan ini didapat dari hasil kamera dashcam yang ada di pengendara tersebut. Oke, Pak Budi, jadi saya ingin tegaskan saat ini kan informasinya masih diperiksa oleh tim dokter. Hasilnya kapan Pak akan keluar Pak? Dan kalau hari ini apakah sudah keluar hasilnya? Nah, kita masih menunggu, proses ini masih berjalan karena terkait tentang pemeriksaan kejiwaan depresi, kita masih menunggu dari hasil dokter kejiwaan yang memeriksa saudara AN tersebut. Oke, berarti belum bisa dipastikan mengalami gangguan kejiwaan karena masih dalam assessment begitu Pak. Nah, tapi balik lagi ke kasusnya begitu Pak. Bagaimana kemudian untuk bisa membedakan? Karena kan untung yang viral itu ada dashcamnya, ada buktinya begitu Pak. Tapi kalau sudah beberapa kali dia melakukan aksi ini, terus kemudian mobil tersebut tidak ada dashcamnya, berarti kan biasanya nggak ada buktinya tuh Pak. Nah, itu bisa membedakan mana yang benar ada buktinya, tertabrak atau sengaja menabrakkan diri itu seperti apa Pak? Ya, kita juga mendalami hal-hal tersebut terkait tentang video viral mulai dari hari tanggal 4 ya, November video itu mulai naik. Nah, itu sudah pihak penyelidik sudah melakukan pendalaman terhadap video tersebut. Sudah melakukan olah TKP, melihat beberapa titik petunjuk yang ada di sekitar lokasi kejadian, akhirnya bisa menemukan saudara AN. Para penyidik juga mengambil keterangan dari pihak keluarga dan tetangga sekitar. Jadi kita mendasari juga dari keterangan dari beberapa latar belakang yang mengakibatkan kejadian ini terjadi. Jadi ada sebab akibat gitu Mas.
Oke, tapi Pak Budi, kalau seandainya nih amit-amit banget ada nih pemirsa Metro TV atau yang lagi mendengarkan dialog kita pagi ini yang ternyata jadi korban, jadi orang yang ada di dalam mobil dengan dashcam itu, tapi di mobilnya nggak punya dashcam. Jadi apa yang harus pertama kali dilakukan? Tetap ada di sana atau ke kantor polisi atau gimana? Saat sekarang polisi bisa dihubungi melalui 110. Jadi dengan Big Data Polri, semua masyarakat bisa menggunakan 110, itu akan langsung tersambungkan ke kantor kepolisian terdekat. Sehingga ini bisa memberikan informasi, termasuk Bapak Kapolda Metro Jaya melaksanakan program Jaga Jakarta, jaga lingkungan, jaga warga, jaga aturan, dan jaga amanah. Sehingga seluruh personil Polri, Polda Metro Jaya selalu siap sedia dalam melayani kesulitan ataupun kendala yang ada di masyarakat. Oke, Pak Budi, kembali lagi ke AM ini. Pak, AM ini apakah menurut laporan sudah beberapa kali melakukan aksi seperti ini, dan kalaupun misal melakukan, adakah pihak-pihak atau korban yang merasa harus bertanggung jawab? Misalnya bertanggung jawabnya akhirnya membawa AM ke rumah sakit atau bahkan sampai memberikan uang misalnya untuk keluarga atau kepada AM, ada nggak sampai seperti itu, Pak? Ini masih didalami, Mas. Jadi terkait tentang aksi ini yang terhadap menabrakkan diri, ini memang saat pendalaman penyidik baru dinyatakan baru ini terjadi. Tetapi sudah beberapa kali percobaan untuk mengakhiri dirinya sendiri itu di luar dari modus ataupun pelaksanaan menabrakkan diri. Nah, ini juga pihak kepolisian juga hadir untuk bersama keluarga untuk menyelesaikan, memberikan pengobatan ya, dalam hal psikologis ataupun kejiwaan saudara AN. Oke, Pak, tapi selain AM ini ada nggak sih sebenarnya orang yang benar-benar melakukan tindakan seperti AM itu untuk modus memeras uang pengendara motor atau mobil yang sedang melintas, Pak? Ya, kita lihat beberapa waktu dan sudah beberapa yang diamankan pihak kepolisian seperti menabrakkan diri, terkesan terserempet kendaraan roda 2 diserempet oleh kendaraan roda 4. Ini meminta untuk ganti rugi, membuka kaca, tapi pada saat itu melakukan tindakan kekerasan ataupun perampasan terhadap supir ataupun pengemudi. Tadi kami sampaikan, apabila melihat sesuatu hal yang mencurigakan, kita para pengemudi juga harus lebih hati-hati dan waspada. Jangan membuka pintu kaca kalau memang kita tidak mengenali sosok atau seseorang yang memberhentikan. Nah, jangan lupa untuk menghubungi 110. Menghubungi 110 untuk kemudian memastikan penanganan kasus-kasus seperti ini tertangani dengan baik dan lebih bertanggung jawab begitu. Terima kasih Kombes Budi Kabid Humas Polda Metro Jaya telah bergabung bersama kami memberikan keterangan di Selamat Pagi Indonesia. Thank you Pak Budi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.